Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sungguh datang kepada Dia. Kita mengawali kehidupan kita di dalam Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan biarlah hidup kita pun setiap pribadi
kita boleh mengasihi Dia, kita menyembah Dia, kita meninggikan nama-Nya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, kami sembah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Tuhan, Engkau layak menerima pujian, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Tuhan, biarlah setiap orang, biarlah setiap yang bernapas memuji, memuliakan Engkau, karena Engkaulah yang layak ditinggikan. Dan biarkan kami sebagai umat tebusan-Mu, kami yang telah mengalami kuasa kasih penebusan, kuasa kasih penyelamatan, kuasa kasih pengangkatan sebagai anak-anak-Mu, kami boleh sungguh bisa menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami, karena kami tahu hanya Engkau yang layak menerima pujian, penyembahan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mempersatukan hati kami, sekalipun kami tinggal ada di tempat-tempat yang berbeda, tapi oleh karena ikatan Roh-Mu, kami diikat dengan satu kesehatian menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Dan kiranya Tuhan boleh berkenan agar setiap pujian penyembahan ini. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami boleh sungguh percaya akan setiap kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, Yohanes 15 ini berbicara tentang Yesus pokok anggur. Bagaimana relasinya dengan kita orang percaya digambarkan sedemikian sebagai pokok anggur dan ranting-rantingnya. Sudah ada banyak orang ketika berbicara tentang percaya, iman, itu lebih kepada seringkali berharapnya fokus pada diri sendiri. Maka ayat yang ke-7 ini sering orang gagal paham dalam memahami. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, banyak orang membaca ayat ini seolah-olah lepas dari konteks. Dan pokoknya minta apa saja percaya, terima. Padahal ayat ini konteksnya di mana Kristus sebagai pokok anggur dan saudara-saudara carangnya. Minta apapun dalam konteks kita berbuah. Maka ayat 8 setelah berbicara tentang minta apa saja itu, ayat 8 dikatakan apa? Dalam hal inilah. Sudah apakah karena mengalami mujizat? Berkat-berkat yang berkelimpahan? Kaya raya? Karena itu? Bukan, saudaraku. Ketika karena pertolongan Tuhan, karena ranting itu nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Saya pernah mengkhotbahkan ayat ini, pasal ini, dan saya dengan jelas dikatakan di dalam khotbah saya itu, sebetulnya nggak ada buah ranting. Yang ada adalah buah pohon, buah pokok. Ranting itu hanya berbuah untuk pokok ini. Karena yang bisa membuat ranting berbuah bukan ranting itu sendiri, tapi ketika dia lekat dalam pokok anggur itu. Dalam hal inilah ketika saya dan saudara sebagai ranting itu berbuah. Katakan apa? Bapakku dipermuliakan. Dipertegas lagi, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara, salah satu segi penyembahan adalah menyembah Tuhan. Memprioritaskan penyembahan berarti saya dan saudara berbuah banyak. Dengan kata lain, saudara-saudara, Allah dimuliakan apabila orang-orang beriman memiliki kehidupan yang berbuah. Saudara, buah kita sering kelompokkan paling tidak pada 3 bagian. Buah pertobatan, itu berarti perubahan hidup.
Buah pertobatan. Jadi orang bertobat ya, buah pertobatan apa itu berarti? Kehidupan yang baru. Orang lain bisa lihat juga kan. Yang kedua, buah pelayanan. Kita bertobat tapi nggak mau melayani, nggak ada itu. Buah pelayanan. Maka orang yang bertobat itu biasanya keinginan besarnya apa? Melayani. Apapun bentuknya. Dan yang ketiga, buah jiwa. Membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika saya dan saudara berbuah banyak, maka Tuhan Allah dipermuliakan. Maka saudara, ketika saya dan saudara mengeluarkan buah, maka itulah dasar penyembahan yang benar. Karena syarat buah tadi apa? Saya dan saudara melekat pada pokok anggur, yaitu Kristus. Itulah yang memampukan saya dan saudara untuk bisa berbuah. Saudara, dalam Filipi 1 ayat 10 sampai yang ke-11 dikatakan begini. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sekali lagi berarti ketika saya dan saudara berbuah, Tuhan dipermuliakan. Berbuah berarti menyembah Dia. Udah bertahun-tahun Kristen, hidupnya pun kagak berubah, perilakunya masih sama. Melayani gak mau. Ya boro-boro bawa jiwa. Dirinya pun harus dipanggil, diingetin. Ya paling seminggu sekali, udah hebat itu. Sebulan sekali. Saudara, kadang banyak orang miris mengaku diri Kristen. Banyak kita nggak menyadari perilaku seperti itu mempermalukan Tuhan. Harusnya saya dan saudara sebagai orang-orang yang telah ditebus, sudah diselamatkan. Keinginannya itu melekat kepada pokok anggur. Jangankan ibadah yang paling berapa sih? Berapa banyak sih? Berapa kali sih? Yang formal itu. Tiap hari kita melekat. Saudara, saya sedang mengajak saudara melihat satu prinsip kebenaran. Karena tanpa berbuah saya dan saudara tidak menyembah Tuhan. Saya dan saudara menyembah Tuhan ketika saya dan saudara berbuah banyak. Maka dalam hal inilah Bapa dipermuliakan. Saudara, jika engkau ada di dalam Tuhan, engkau bisa berbuah. Tapi ketika tidak, engkau tidak mungkin berbuah. Jadi maka kita harus tinggal di dalam Dia. Efesus juga menjelaskan di sini pasal 5 ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini juga memberikan satu penjelasan bahwa kalau saya dan saudara di dalam Tuhan, di dalam terang, pasti kita juga berbuat terang, ya kan? Saudara, Galatia 5 lebih lagi ya, yang bicara tentang buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah buah itu ada pada diri kita? Buah itu harus ada pada kita. Karena sebenarnya buah roh ini ada pada kita, itu berarti mencerminkan karakter Allah. Saudara, orang yang menyembah Allah, dia akan mengalami terimpartasikan karakter Allah. Berarti kalau orang yang tekun dalam penyembahan, mengalami atau hidupnya penuh kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, lemah lembut, penguasaan diri. Itu artinya kalau orang katanya menyembah, oh saya rajin menyembah, tapi perilakunya tidak mencerminkan ini, jangan-jangan salah yang disembah. Karena penyembahan yang benar membawa hidup saya dan saudara itu terimpartasikan karakter Kristus. Kita mencerminkan karakter Kristus. Saudara, seorang filsuf Jerman yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bilang begini, tunjukkan kepada saya hidupmu yang telah diselamatkan, dan saya mungkin percaya pada penyelamatmu. Bisa tangkap ya? Tunjukkan kepadaku hidupmu yang telah diselamatkan itu, dan saya mungkin percaya pada penyelamatmu. Bahkan seorang ateis pun ketika dia melihat perilaku kita yang mencerminkan karakter Kristus, mereka bisa menjadi percaya. Sudah, makanya selalu saya ingatkan kepada kita, jika engkau menjadi orang Kristen, orang percaya, jaga betul kehidupan kita. Jaga, karena kita menjadi sorotan bagi banyak pihak. Ketika kita hidup mencerminkan karakter Kristus, maka orang-orang di sekeliling kita pun akan mengenal Kristus. Saudara, kehidupan Kristen yang berbuah itulah penyembahan kita kepada Allah. Sekali lagi, kehidupan Kristen yang berbuah itulah penyembahan kita kepada Allah. Saudara, tetap melekat kepada Allah, karena hanya di dalam relasi yang melekat itulah saya dan saudara akan berbuah. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dengan setiap buah kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah ini menjadi satu doa kita bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu ya Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami rindu, kami berbuah banyak. Dan firman-Mu hari ini mengingatkan kami tidak akan pernah bisa berbuah ketika kami ada di luar-Mu. Kami hanya bisa berbuah ketika kami melekat pada pokok anggur itu, yaitu Engkau. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh terus melekat kepadamu. Kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, sehingga kami terus menerus bisa berbuah lebat dan berlipat kali ganda. Tuhan, berkatilah kami supaya kami sebagai orang percaya, kami boleh berperilaku, bersikap yang mencerminkan karakter Kristus, sehingga kehidupan kami boleh mempermuliakan Tuhan Allah. Kehidupan kami boleh mempermuliakan Engkau dalam segala segi. Tuhan, terpuji nama-Mu. Tuhan, termulia nama-Mu. Kiranya Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami,
Dan biarlah kami terus bisa berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk pelayanan diakonia. Karena pelayanan ini juga mencerminkan tentang buah. Bagaimana kami peduli, memiliki belas kasihan untuk kami boleh memperhatikan, untuk kami boleh bermurah hati kepada orang-orang yang Tuhan boleh izinkan untuk ada di sekitar kami, mereka mengalami kekurangan atau kesulitan. Tuhan, biarlah kami memiliki kemurahan hati terhadap hal yang demikian, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberkati mereka. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang murah hati. Maka kami orang percaya semestinya mencerminkan sikap yang murah hati. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa dalam setiap kehidupan kami, melalui pelayanan sosial, baik melalui pemberian materi, baik melalui pembinaan-pembinaan, bahkan baik melalui pelayanan-pelayanan ke lembaga-lembaga, ke panti jompo, pelayanan ke panti asuhan, bahkan pelayanan ke lembaga-lembaga permasyarakatan. Tuhan berkati agar kehadiran pelayanan setiap anak-anak-Mu boleh membawa dampak. Sesederhana apapun yang kami lakukan, kesetiaan ketekunan kami dan usaha kami pun Tuhan akan berkati. Berkati juga untuk mereka, ya Tuhan, yang boleh melayani di tempat-tempat rehabilitasi, apakah korban narkoba, atau korban judi, atau korban-korban yang lain. Tuhan, Engkau sungguh yang menolong memampukan untuk setiap kami boleh Tuhan senantiasa boleh peliharakan. Dan biarlah kami terus memiliki belas kasihan terhadap mereka. Tuhan, kami rindukan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong kami dan pimpin kami. Berkati juga untuk setiap kehidupan kami, supaya Engkau yang terus memberkati kami, sehingga kami bisa berbagi dengan orang lain. Berkati ya Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga sosial yang juga Tuhan banyak bergerak. Orang-orang yang setia, tekun menyisihkan sebagian berkat-berkatnya untuk membantu orang lain. Tuhan juga jauhkan dari lembaga-lembaga untuk menyalahgunakan dana yang ada. Tapi kami boleh sungguh-sungguh memberikan, berkontribusi sebaik-baiknya. Tuhan, terima kasih pagi hari ini untuk firman-Mu. Kami rindu, kami berbuah banyak. Dan biarlah itu nyata, mulai dari keluarga, mulai dari tempat pekerja, dalam persekutuan gereja, maupun dalam bermasyarakat, kami berbuah. Dan Tuhan dipermuliakan atasnya. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur kepada-Mu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan selamat berbuah lebat. Karena melaluinya Tuhan dipermuliakan, dan itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.